Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita harus tahu bahwa kenapa sih kenging nopo, apa sebab nopo rahasiane, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an niku sangat kathah dalam begitu banyak tempat itu pasti selalu menyebut, menceritakan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wa qalatil yahudu wan nasara walan tardu ankal yahudu wan nasara la tajidanna asyadda an-nasi adawatan alladziina aamanul yahuda wal ladziina asyraku. Sak terus sih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kenging nopo Allah Subhanahu wa taala menceritakan begitu banyak kisah-kisah, juga menyebutkan begitu banyak sifat-sifat, bahkan juga banyak sekali menyebut orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kersane kula jenengan sedaya ma'asyiral hadirin sadar, kita semua umat Islam tahu bahwa penting, sangat penting, boten kalah pentingnya kalih kula jenengan ngaji babagan akidah atau masalah tata cara ibadah atau hal-hal yang ngoten niku wau. Kula jenengan nggih penting harus tahu sifat dan karakter tiang-tiang Yahudi. Pertama, agar kula jenengan boten gampang ditipu, diapusi kalih tiang-tiang niku wau, lan kula jenengan kersane bisa menghindari sifat-sifat buruk tiang Yahudi, kersane kula jenengan boten podo. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala nyebutaken tiang-tiang Yahudi sing dimaksud Kanjeng Nabi Allah atau Allah di dalam Al-Qur'an niku sing disebut tiang Yahudi zaman riyin. Tapi kula jenengan harus tahu bahwa sifat-sifat ini rata-rata ya ora berubah sampai dina kiamat, rata-rata sifatnya panjat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara sifat-sifatipun tiang Yahudi ingkang disebutaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, ingkang kula jenengan harus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang secara umum, kita nggak bilang semuanya, tetapi secara umum orang-orang Yahudi niki adalah sekelompok orang yang paling banget, sing paling nemen, yang paling parah ketika mereka memusuhi umat Islam. Yang paling banget, paling parah, paling nemen nek pingin menghancurkan dan menyakiti umat Islam. Pinginane kula critakaken Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Niku nek dawuh la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sungguh Allah niku sampai sumpah, sungguh tenanan kalian semua akan benar-benar menemukan orang-orang yang paling kuat, paling teguh, paling gigih, paling nemen memusuhi orang-orang mukmin. Allah nek dawaken bukan adawatan lin nabi, yang paling parah nek musuhi Kanjeng Nabi, tapi Allah nek dawuhi adawatan lil ladzina amanu, sing paling nemen nek musuhi wong mukmin. Berarti lah wong mukmin niku bakal wonten terus sampai dina kiamat, berarti wong Yahudi ya sifatnya ngoten terus sampai dinten kiamat. Nek seandainya kata-katane orang yang paling banget musuhi Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi pun sedo menawa wong-wonge wis ora enek. Tapi Allah nek dawaken adawatan lil ladzina amanu, yang paling parah, paling nemen, paling sangat memusuhi umat Islam, yang orang-orang mukmin. Siapa mereka yang paling pertama disebutkan kalian Allah? La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda. Yang pertama, sing nomor satu paling nemen nek musuhi tiang Islam, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan ini akan terus berlanjut ngantos dinten kiamat. Walaupun di pengajian, di majelis kemarin kula jenengan nggih ngaji sareng-sareng bahwa prinsip utama, prinsip dasar yang harus dipegang teguh umat Islam, kalau mungkin kita untuk bisa berdamai dengan siapapun, maka jalan damai adalah jalan yang paling utama. Tapi kula jenengan nggih kudu eling, niki dawuh Allah Subhanahu wa taala ngeten niki sifate wong Yahudi. Lah mulai kapan? Semenjak kapan orang-orang Yahudi niki memusuhi kita umat mukmin, orang-orang Islam? Mulai kapan? Yang paling pertama memusuhi kita ya dari dulu orang-orang Yahudi.
Bahkan semenjak Kanjeng Nabi baru lahir, sakderenge Kanjeng Nabi diutus dadi nabi, mereka itu wis mulai kate ngrusui tiyang Islam. Boten mulai tahun 1947 48, mulai ketika orang-orang Zionis atau orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi memasuki kota Palestina atau memasuki wilayah Palestina. Bukan mulai saat itu tiang-tiang Yahudi musuhi lan ngrusui tiang Islam. Mulai kapan? Jauh sebelum itu, mulai Kanjeng Nabi tasik tas lahir, mereka niku sampun ajengi menghancurkan kita. Lah kok saged nggih? Kan riyen kula critakaken bahwa semenjak orang-orang Yahudi diusir dari tanah Palestina oleh raja-raja sebelumnya, Raja Babilonia sak teruse, sampai terus mereka niku diusir di seluruh dunia. Tan pundi-pundi mereka tidak pernah menemukan tempat, karena memang wong Yahudi niku pancen jatahi disengiti wong sak donya. Ketriyen itu seperti itu, sampai akhirnya itu mereka itu punya keputusan akhir. Banyak dari mereka yang menanti, mereka tahu bahwa masih ada satu lagi nabi yang akan muncul di akhir zaman. Mereka niku tahu yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Mehmet saenetan berkitan Taurat niku wonten sampai saat niki. Maksudnya niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ngertos akan ada nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah, dan ini adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling hebat, pimpinane para nabi, dan ini muncul di akhir zaman dan masanya sudah tidak lama lagi. Dan mereka tahu ciri-ciri daerah tempat kelahirane atau tempat terutusnya dan tempat pusat dakwahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika mereka pindah, akhirnya banyak dari mereka yang dengan isyarat dari para ulama mereka menemukan kota Madinah yang saat itu namine dereng dijenengi Madinah tapi jenenge tasik Yathrib. Banyak dari orang-orang Yahudi mereka tahu ciri-ciri kota Yathrib nih sing sakniki terkenal menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah ala sakiniha afdhalus salati wassalam. Ketika mereka tahu sepertinya ini di sini nanti akan hidup nabi akhir zaman, nabi yang kita nanti, nabi yang kita tunggu, nabi yang nanti ketika nabi ini muncul kita umat Yahudi akan menemukan kejayaan kita, kita akan mendapatkan lagi kemuliaan kita tidak akan lagi sengsara seperti saat ini. Akhirnya mereka niku berbondong-bondong pindahlah. Banyak dari mereka walaupun boten sedoyo, mereka ini mendatangi atau berangkat ke kota suci Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib. Akhirnya ketika mereka ke sana ditunggu. Setiap kali mereka konflik dengan penduduk asli ini Madinah, wong Yahudi, wong pancen wong pindahan, ya kadang wonten konflik kali penduduk asli. Setiap kali ada konflik, ada gesekan, ada perselisihan, mereka itu bahkan kalau terjadi peperangan dengan penduduk asli kota Yathrib, tiang-tiang asli penduduk Madinah, wong Yahudi ini seringnya menang. Padahal duduk penduduk asli. Kenapa? Karena mereka itu punya jimat. Setiap kali mereka perang, mereka itu selalu berdoa tawasul ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Sampai kados ngoten. Saking cintane mereka kepada nabi yang akan muncul di akhir zaman. Nek kate tukaran kali tiang-tiang Yathrib, ketika orang-orang Yahudi mau berantem ngajengi perang kali wong-wong Madinah penduduk asli, nabi ini Gusti Kanjeng Nabi belum lahir, tapi mereka tahu akan muncul nabi akhir zaman, dia adalah kekasih Allah yang paling agung, nabi ini Allah yang derajatnya paling mulia. Maka setiap kali tiang-tiang Yahudi ajenge gelut ate tukaran kali wong Madinah, mesti mereka itu ndonga tawasule ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Wong Yahudi gelem tawasulan,
Saumpama kok iman menawa dadi wong NU. Nggih, saumpama tapi kok ya dilalah dadi wong kafir. Naudzubillah. Awal-awal niku tiyang Yahudi pun ngoten. Pun iman kali Gusti Kanjeng Nabi, mereka niku kalau nopo nggak ada masalah yang dibawa nama Gusti Kanjeng Nabi. Lah tiang-tiang Madinah mboten ngerti nopo-nopo. Nggak tahu mereka itu wong musyrik. Mereka nggak tahu enek nabi akhir zaman, bakal ada nabi yang bernama Muhammad. Mereka nggak tahu nabi Bani Israel, wis mboten ngerti napa-napa. Dadi wong musyrik ngoten ae nek anggar perang karo wong Yahudi kalah. Mulane diceritakan ini kalian Allah di dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Muhammad, ingatlah ketika datang kitab suci Al-Quran maksudnya yang menceritakan kebenaran apa yang dari dulu diyakini oleh tiang-tiang Yahudi. Wa kanu min qablu, dan sebelum Al-Quran ini diturunkan, sebelum kamu Muhammad diutus, mereka orang-orang Yahudi yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Setiap kali mereka perang kali orang-orang kafir, mereka selalu membawa-bawa namamu, tawasulnya ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Tiang Yahudi niku tawasul ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Tapi saderenge Kanjeng Nabi lahir, ya niki dalile tawasul barang ten Quran niku enek. Enten tiang ngomong gak enek tawasul niki mulai nabi-nabi, mulai sadereng Kanjeng Nabi diutus tawasul niku wis diajaraken. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi bertawassul menggunakan nama nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir. Tapi falamma ja'ahum ma 'arafu, ketika datang nabi yang telah mereka tunggu-tunggu, kafaru bi, tibake nabi sing ket biyen ditawasuli malah dikafiri, malah dimusuhi. Oh niku wong Yahudi. Napa? Karena ketika benar sosok nabi yang telah lama ditunggu oleh mereka, wis repot ado-ado budal ten Madinah sampean, ayo pindah nang Madinah ngenteni metune nabi akhir zaman. Ketika nabi ini yang lama dipuja-puja, angger tukaran kalih wong Madinah, ditenono awakmu kabeh wani perang karo aku, besok nek nabi akhir zaman teko awakmu bakal nyembah-nyembah cara sakniki menawa nek cara kula jenengan ngambung sikilku. Kami akan menemukan masa kejayaan kami ketika datang nabi akhir zaman. Omongi wong Yahudi. Mbasan Kanjeng Nabi medal tenanan, malah dimusuhi, malah mereka kafir. Bahkan berkali-kali mereka berusaha untuk mencelakai, bahkan membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo? Goro-goro ini mek setunggal. Goro-goro Mary. Goro-goro ini nopo? Mary kali gengsi, sifat iri dan sifat sombong yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Karena ternyata ketika lahir nabi akhir zaman yang telah lama mereka tunggu, yang setiap kali mereka punya masalah tawasul menggunakan nama nabi ini, ternyata sing dintenteni loh, lah kok duduk wong Bani Israel. Ternyata nabi akhir zaman mereka adalah orang Arab, berasal dari suku Quraisy, bukan dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub, tapi keturunan dulure Nabi Ishak, Nabi Ismail, yang telah lama beliau pindah ke negeri Arab dan sampai ketemu Jurhum sak terusé sampai akhirnya nurunkan orang-orang Arab suku Quraisy. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kelompok kami. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari golongan kami. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Yahudi. Wis nek ngene carane gak sida mulya awake dhewe. Lah awake dhewe wong sing ket biyen dadi pusate para bangsa. Kita yang dari dulu semua nabi-nabi setelah zaman Nabi Ibrahim, setelah zaman Nabi Ishak dan Nabi Yakub, semua nabi hampir semuanya itu dari bangsa kami. Dari bangsa kita tidak ada nabi kecuali dari Bani Israel. Lah kok nabi yang terakhir yang paling top malah duduk Bani Israel. Kita harusnya menjadi pemimpin dunia. Lah nek sakniki awake dhewe malah melok wong Arab. Niku pikirane wong Yahudi. Jadi sampai agama niku enek gengsi-gengsian. Niki kula jenengan aja terok-terok wong Yahudi. Kita itu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti siapapun, bukan mengikuti kelompok. Oh nek kelompokku sing ngomong aku iya, nek duduk ora.
Nek kelompokku sing metu, sing menang, sing muncul, aku melok. Nek ora, wah gengsi aku. Nek golonganku, iya aku ikut. Nek gak lagi sifatnya wong Yahudi. Kalau jenengan mboten ningali niku, tapi pundi sing bener, pundi sing diridhoi Gusti Allah, ya itu yang kita ikuti. Seandainya orang Yahudi mau iman, tahu ketika Nabi yang akhir zaman yang diutus, walaupun mereka adalah orang Arab, wong Yahudi nek gelem iman, mereka tidak akan kehilangan kemuliaan. Wong ngerti, oh iki tibake wong Arab, tapi gak apa-apa, iki Nabi akhir zaman, melebu Islam awal dewi. Jatuh olah ngalah-ngalahno Sayyidina Abu Bakar, ngalah-ngalahno Sayyidina Umar, kan ngoten. Tapi saumpama mlebet Islam dhisik dhewe, kan ngoten. Tapi guys, ngoten niku gara-garane napa? Gengsi kali sombong, kali meri. Niku sifatnya wong Yahudi. Oh kok wong iku, kok golongan niku, kok duduk golonganku. Niku sifatnya wong Yahudi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah ya Rabbi ya Karim. Tetes itu ceritanya. Dan mulai saat itu mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Mereka memusuhi umat Islam, mereka ingin mencelakai Gusti Kanjeng Nabi. Mulai kapan orang-orang Yahudi memusuhi umat Islam? Semenjak Kanjeng Nabi lahir. Ini kumpul ngoten ceritane. Boten mulai wong Yahudi niku pindah nang Palestina tahun 47, tahun 48 sampai enek Nakbah Ula tahun 6 sekian tahun. Boten mulai niku, jauh sebelum itu mereka niku wis koyok ngoten niku potongane. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diceritakan, diriwayatkan kali Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat, bahwa ketika ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah akan menyerahkan dan menitipkan putra beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengasuh beliau Sayyidah Halimah. Kanjeng Nabi kan alit tas lahir itu kan dititipkan oleh ibundanya kepada Sayyidah Halimah untuk diasuh dan disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ketika ibune Kanjeng Nabi menyerahkan Kanjeng Nabi datang Sayyidah Halimah, ibune Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aminah cerita, napa? Ihfadhi ibni, dawe Sayyidah Aminah, tolong rawat dan jaga baik-baik anak saya, karena anak saya ini saya rasa mungkin dia ini istimewa. Cerita akhir Sayyidah Aminah tentang apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami ketika melahirkan Kanjeng Nabi. Irhasat, semacam mukjizat yang dialami oleh ibunda Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir. Banyak keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh ibunda Nabi. Iki anak kok iso koyok ngene nek lahir, ini ada apa? Padahal saya bukan siapa-siapa, suami saya telah wafat juga bukan siapa-siapa, berarti ini bukan karena saya yang istimewa tapi karena anakku. Malah ini ibu Kanjeng Nabi ini kumpul ngertos, anakku ini gak podo koyok wong liya. Karena memang ibunda Nabi niku mengalami dan melihat begitu banyak keajaiban pas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Diceritakan keajaiban ini kepada Sayyidah Halimah. Pas Kanjeng Nabi masih bayi akan dititipkan untuk dirawat oleh Sayyidah Halimah. Dan saat itu lewat kebetulan orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendengar, tiang-tiang Yahudi mireng, loh iki kok ceritane sing diceritakno wong wedok iki kok koyok mirip ceritane calon Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka sedang menunggu-nunggu karena mereka tahu tahun ini dan bulan-bulan ini adalah tahun dan bulan-bulan kelahiran Nabi akhir zaman. Mulai setiap ada Nabi, ada bayi, niku mereka niku langsung kepo, istilahnya kalau jenengan saat niki. Delok iku, sopoan sing saiki ya duwe anak lanang sing tas lahir. Ngoten. Pancen wong Yahudi niku koyok Fir'aun malian ceritane. Padahal awalnya mereka itu dulu ditindas oleh Fir'aun, tapi mereka akhirnya malah nurun, malah mewarisi sifat-sifat Fir'aun sampai Kanjeng Nabi ajengi lahir ini kumpul koyok ngoten wong Yahudi. Persis ceritane Fir'aun ketika Nabi Musa ajengi lahir. Fir'aun ketika Nabi Musa ajengi lahir, mereka Fir'aun niku goleki sapa enek wong Bani Israil sing duwe anak lanang tas lahir. Kan ngoten. Orang Yahudi niku ngoten dipadosi. Endi enek wong sing tahun niki bulan niki punya anak
yang baru melahirkan anak lelaki. Dicari di mana-mana. Kalau mereka dari bangsa kami orang Yahudi, kami terima, nek tutuk wong Yahudi tak pateni. Akhirnya mereka pas saat itu ada yang lewat mendengar percakapan antara ibunda Nabi dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Akhirnya mereka langsung marani Sayyidah Halimah dan ibunda Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka berkata, "Ala tuhadditsuni an ibni hadza." Mereka berkata, "Loh, sik anu, delok takon." Mereka niku langsung takon-takon. "Iki wong ndi?" Tangkeletaken didelok sifat-sifate kabeh. Bapake endi? Anu ibu endi? Sampai sing terakhir, pertanyaan terakhir. Garek satu sifat tok, kabeh didelok sifate lho kok cocok tenanan. Waduh iki. Ketoke iki nabi akhir zaman. Duduk wong Bani Israel iki, duduk wong Yahudi, kok wong Quraisy iki. Kalau mereka tahu benar itu Kanjeng Nabi, saat itu juga Kanjeng Nabi akan diambil, akan dibunuh pasti. Tinggal pertanyaan terakhir, Sayyidah Halimah langsung curiga. Kok sepertinya mereka ini seperti bingung dan seperti terlihat wong sing pegel kali bayi ini. Akhirnya pertanyaan terakhir, mereka itu sambil nginterogasi, melihat apa sifat-sifat bayi ini. Terus mereka bertanya, "Ayatimun hu?" Bayi ini yatim apa enggak? Bapak IJN apa ora? Mereka itu nek tangkel itu detail. Dan setiap pertanyaan niku yang mencurigakan lagi, malah nih Sayyidah Halimah langsung tahu. Pertanyaan yang mereka sebutkan itu plek oleh sifatnya Kanjeng Nabi. Apa koyok ngene? Arek iki? Iya nggih. Jawabane kan wonten. Apa koyok ngene? Arek iki? Nggih. Apa koyok ngene bapake? Nggih. Apa koyok ngene ibuke? Nggih. Apa pas lahir koyok ngene? Iya. Tapi mereka terlihat bingung, kaget, koyok kate ngamuk. Sampai akhirnya ketika pertanyaan terakhir mereka bertanya, "Ayatimunhu?" Apa anak ini yatim? Bapaknya sudah wafat. Sayyidah Halimah pun mulai curiga. Ketok iki wong ora bener iki. Akhirnya saat itu Sayyidah Halimah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjawab dengan benar, untuk berbohong. Ini kebohongan yang paling baik sak dunya ya niki. Napa? Karena ada orang berbohong demi membela dan melindungi seorang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula jenengan ditangkleti wong sing goroh paling apik sinten ya gorohe Sayyidah Halimah niki. Nggih niku ngapusi tapi yang paling apik wis. Ketika pertanyaan terakhir tinggal satu sifat ini ditanyakan, "Ayatimunhu?" Apa anak ini yatim? Akhirnya Sayyidah Halimah saat itu langsung merasa curiga. Dijawab oleh beliau, "Enggak, anak ini enggak yatim." Tuh tenanan enggak yatim? Enggak. Saya ibunya dan ini suami saya bapaknya. Jari ini Sayyidah Halimah. Maksudnya apa? Ibu susuan. Duduk ibu sing lairno. Akhirnya mereka, oh ora yatim berarti duduk iki. Kebetulan sifat-sifatnya akeh sing podo, tapi ternyata ora yatim karena Nabi akhir zaman itu yatim. Kak situ dibateni. Akhirnya mereka berkata, mereka itu pergi, sambil pergi mereka tiba-tiba sambil ngamuk. Ngeten Sayyidah Halimah, untung iki anakmu. Laukana yatiman laqatalna. Seandainya anak ini yatim pasti saya bunuh. Karena bukan dari orang Yahudi dan orang ini akan menjadi nabi terakhir, mending tak pateni timbang sing dadi nabi wong liya. Ngoten niku lho. Wong Yahudi mending wong kan kadang kula jenengan ngoten. Kadang kula jenengan napa mawon. Kadang kita itu awalnya niatnya baik, akan melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini dilakukan oleh orang lain timbang wong liya sing nglakoni, mending gak usah enek sing nglakoni. Aku ora, awakmu ya ora misan. Iki sifate wong Yahudi. Anoten. Nek ora aku berarti wong liya ya gak usah. Kalau bukan kami yang mendapatkan kemuliaan sekalian kabeh dadi wong ino sekalian. Laukana yatiman laqatalna. Semenjak Kanjeng Nabi bayi sampun ngomong ngoten tiyang Yahudi. Dan kejadian itu terus lagi berulang-ulang. Di dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan juga ketika Kanjeng Nabi usia belum sampai 12 tahun. Kanjeng Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Ketika mereka nyampe ke Syam atau ke nek mboten kelintutan Suriah, saat itu Kanjeng Nabi pas melakukan perdagangan bersama dengan pamannya. Kanjeng Nabi kan pun mboten gadah bapak, mboten gadah ibu, ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya juga wafat,
Kanjeng Nabi masih kecil akhirnya nunut derek pamani. Akhirnya kali pamani diajak berdagang, ngewangi perdagangane pamannya Abu Thalib. Abu Thalib niku bapak Sayyidina Ali. Akhirnya Kanjeng Nabi melakukan perdagangan di negeri Syam. Ketika mereka berdua nyampe di negeri Syam, Kanjeng Nabi niku tiba-tiba duduk istirahat di bawah pohon. Ketika Kanjeng Nabi duduk berteduh ngiyup ten ngisore wit, tiba-tiba di dekat pohon itu wonten napa nggih? Semacam gereja. Langsung pendeta keluar di situ. Langsung meluk Kanjeng Nabi, langsung nyeluk pamane. Kaget Sayyidina Abu Thalib, wonten apa iki nek wong pendeta tiba-tiba mendatangi kami. Jarene pendeta ini keponakan sampeyan, Mas. Iya, ngerti sifatnya bahwa ini keponakannya Abu Thalib. Ini keponakan jenengan, ini bukan anakmu. Ini keponakan jenengan. Saya tahu ini keponakan jenengan. Abu Thalib yo kaget, kok enek wong roh. Lagi pertama enek wong ketemu langsung ngerti nek sing tak ajak iki Muhammad iki keponakanku. Kenapa kok enggak nganggep iki anakku kan ngoten ya? Langsung tahu ini keponakan sampean. Jenengan harus tahu bahwa keponakan jenengan ini akan menjadi nabi akhir zaman. Karena memang saya tahu berdasarkan ilmu saya bahwa yang ditakdirkan untuk berteduh di bawah pohon ini adalah orang yang menjadi nabi akhir zaman. Maka mulai sekarang langsung jenengan bawa pulang keponakan jenengan, ojo diterusin, ojo suwi-suwi neng kene akeh wong Yahudi. Kalau mereka tahu bahwa keponakan Anda ini adalah nabi akhir zaman, pasti dia akan dibunuh. Karena sifat-sifatnya ketok kabeh.